masyarakat biar terdidik dengan kabinet baru kan sekarang banyak menteri-menteri baru nih. Jadi kita sekalian menguji pemerintah baru ini dengan hukum bagaimana. Ini mungkin untuk uji coba Pak Tom Lembong kan bagus nih. Ya. Apakah dengan kejadian ini justru ini membuat coreng pemerintahan baru, Pak Ugro? Ya harusnya dicoba bagian dari rencana aksi nasional nanti dalam pemberantasan korupsi. Kasus-kasus yang dijatuhkan kepada Pak Tom Lembong ini diuji coba di pra-peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Kasus Tom Lembong masih menjadi hangat ya dibicarakan di publik, termasuk juga pada podcast yang dimiliki oleh Pak Abraham Samad dengan tajuk Speak Up. Nah, di sini beliau mengundang mantan Wakapolri yang juga Jenderal Bintang 3 yaitu Pak Ugro Seno. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi masukan dari Pak Ugro Seno di dalam kasus Tom Lembong ini. Nah, bagaimana lengkapnya percakapan tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Menurut saya saran sebaiknya Pak Tom Lembong ini pra-peradilan saja. Dibuka bagaimana alat bukti yang dihadirkan jaksa di sini, dan itu debat antara pengacara sama jaksa nanti di pra-peradilan di situ. Masyarakat lebih teredukasi dengan cara seperti itu tadi. Walaupun juga kita belum bisa memastikan juga 100% ya Pak Guru ya, bahwa proses pra-peradilan itu bisa adil kan juga. Pastikan kita tahu juga apa yang terjadi di Indonesia kan. Bisa saja misalnya pra-peradilannya juga diintervensi dan lain-lain sebagainya, karena kan kita banyak contoh. Ada kasus-kasus tertentu itu pra-peradilan bisa diintervensi ya. Apalagi kalau yang ada di belakang kasus ini mantan penguasa, kan bisa saja dia lakukan itu. Ya, masyarakat biar terdidik dengan kabinet baru kan sekarang banyak menteri-menteri baru nih. Jadi kita sekalian menguji pemerintah baru ini dengan hukum bagaimana. Ini mungkin untuk uji coba Pak Tom Lembong kan bagus nih. Apalagi kalau kita melihat pidatonya Pak Prabowo ya, Pak Guru, itu kan luar biasa ya, luar biasa menjanjikan terhadap pemberantasan korupsi ya. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi, bagaimana kiat-kiat dia melakukan pemberantasan korupsi, mencegah korupsi di dalam pidato Prabowo itu, kayaknya kita punya harapan besar bahwa mungkin ke depannya angka korupsi ini bisa diminimalisir mungkin. Apakah dengan kejadian ini justru ini membuat coreng pemerintahan baru, Pak Ugro? Ya harusnya dicoba bagian dari rencana aksi nasional nanti dalam pemberantasan korupsi. Kasus-kasus yang dijatuhkan kepada Pak Tom Lembong ini diuji coba di pra-peradilan. Alat buktinya kuatnya di situ. Kalau memang tidak kuat, ya berarti ada kelemahan di sini kalau jaksa jadi penyidik tindak pidana korupsi di situ. Jadi harus belajar ke KPK atau belajar ke polisi lagi. Jadi menurut Pak Ugro, idealnya Tom Lembong sendiri mengajukan pra-peradilan ya untuk membuktikan bahwa kasus ini sebenarnya tidak tepat dialamatkan kepada Tom Lembong. Seperti itu. Betul. Jadi saya sekalian untuk menguji bahwa etika penegakan hukum di sini, walaupun itu pendidikan oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, oleh Polri tadi, tetap ditegakkan. Jadi seseorang kalau misalnya gini, katakan dia diduga sebagai tersangka atau terdakwa nantinya. Kalau memang tidak perlu ditahan, tidak usah ditahan dulu. Yang penting alat bukti lengkap. Jangan setelah ditahan baru dicarikan alat bukti. Itu yang harusnya diciptakan dalam etika penegakan hukum ke depan seperti itu. Ya, itulah tadi obrolan yang sangat menarik ya antara Pak Ugro Seno dan juga Pak Abraham Samad. Nah, di sini di mana ada anggapan publik bahwa memang cocoknya kalau kasus Tom Lembong ini dibawa ke pra-peradilan. Nah, ini hanya sekedar klarifikasi aja ya, kalau video ini itu terjadi pada saat sebelum pengacara dari Tom Lembong ini mengajukan pra-peradilan. Karena seperti yang kita tahu beberapa hari yang lalu itu secara resmi kuasa hukum dari Tom Lembong mengajukan pra-peradilan kasus kliennya ke publik. Nah, hal inilah yang membuat akhirnya sepertinya memang usulan dari Pak Ugro Seno ini memang didengar oleh pengacara dari Tom Lembong, atau mungkin memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum Pak Ugro Seno berbicara hal ini. Jadi di sini Pak Ugro Seno berusaha untuk tetap husnuzon ya kepada pemerintahan saat ini, di mana beliau menyebut kalau kasus Tom Lembong ini bisa menjadi uji coba yang bagus untuk pemerintahan Prabowo. Apakah memang hukum ini bisa diterapkan?
atau memang korupsi ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo untuk bisa segera diberantas. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya. Nah, menurut teman-teman gimana nih kira-kira nih? Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.